Hey guys, welcome back to Philosophy Film. Di video kali ini, saya akan merangkum singkat alur cerita dari film yang sedang ngehits dan terkenal dengan aktor utamanya yang cantik dan jago akting, yaitu Gal Gadot. Yap, Gal Gadot yang berperan sebagai Diana Prince dalam film Wonder Woman 1984 ini sekarang sedang tayang di bioskop ataupun secara streaming di HBO Max. Film ini merupakan karya Patty Jenkins yang ditulis bersama Geoff Johns dan David Callahan, dan lagi-lagi dibintangi kembali oleh Gal Gadot setelah sebelumnya bermain Wonder Woman tahun 2017. Nah, bagi kalian yang penasaran mengenai film ini tetapi karena kondisi pandemi sekarang ataupun karena kesibukan kalian sehingga belum sempat untuk menontonnya di bioskop, kalian bisa tonton aja video ini karena di sini saya akan mencoba menjelaskan alur ceritanya untuk sedikit mengobati rasa penasaran kalian, juga bisa membuat kalian semakin bersemangat untuk menyaksikannya melalui layar lebar maupun melalui streaming di HBO Max. Tetapi sebelum kita mulai, as always jangan lupa untuk klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari dunia perfilman dan tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru kami. Subscribe itu gratis kok. Tinggal ditekan ada tulisan subscribe-nya dan jangan lupa tekan loncengnya. Film Wonder Woman 1984 ini bersetting di Washington DC pada tahun 1984. Pada permulaan film, kita akan dibawa ke masa muda Diana Prince, di mana dia sedang berpartisipasi dalam kompetisi atletik melawan sesama Amazon yang lebih tua. Dalam kompetisi tersebut, Diana terjatuh dari kudanya dan mengambil jalan pintas untuk menuju kemenangan. Dikarenakan perbuatannya itu, Diana didiskualifikasi. Antiope yang merupakan bibi Diana memberikan pengertian ke Diana mengenai pentingnya kebenaran karena tidak ada pahlawan sejati yang lahir dari kebohongan. Bertahun-tahun kemudian, yaitu tahun 1984, Diana berprofesi sebagai Cultural Anthropology and Archaeology di Smithsonian Institution dengan spesialisasi dalam budaya peradaban Mediterania kuno. Selain pekerjaan tersebut, Diana juga terus memerangi kejahatan sebagai Wonder Woman sambil tetap menjaga kerahasiaan jati dirinya. Salah satunya adalah menggagalkan upaya perampokan toko emas. Di tempat kerja, dia bertemu Barbara yang diperankan oleh Kristen Wiig, seorang doktor geologi, gemologi, lithiologi, dan part-time cryptozoologist. Barbara ditampilkan sebagai wanita yang tidak populer dan tidak percaya diri, hingga akhirnya Barbara mengidolakan Diana. Setelah Wonder Woman menggagalkan upaya perampokan, FBI meminta Barbara untuk mengidentifikasi barang-barang antik yang dicuri dari perampokan tersebut. Ada satu benda yang mencuri perhatian kedua wanita itu, di mana kemudian diketahui bernama Dreamstone atau batu impian. Batu ini memiliki tulisan dalam bahasa Latin. Sambil memegang Dreamstone, Diana tanpa sadar telah berdoa dalam hatinya dengan berharap agar kekasihnya Steve Trevor yang diperankan oleh Chris Pine kembali lagi ke dunia ini. Jiwa Steve Trevor akhirnya merasuki tubuh pria lain. Dalam perjalanan pulang dari kerja, Barbara hampir mendapatkan pelecehan dari orang tak dikenal yang sedang mabuk. Untung saja ada Diana yang menggagalkan niat buruk pemabuk tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Barbara yang belum tahu kekuatan dari Dreamstone kemudian berharap untuk bisa menjadi seperti Diana yang cantik, populer, dan bisa memakai sepatu hak tinggi dengan lincah. Permasalahan dimulai ketika pengusaha Maxwell atau Max Lord mengunjungi Smithsonian dengan kedok memberikan sumbangan bantuan, tetapi sebenarnya dia mengincar Dreamstone dengan harapan dapat menyelamatkan perusahaan minyaknya yang telah gagal. Maxwell berusaha mengambil Dreamstone dengan menggoda Barbara untuk mendapatkan akses ke kantornya sehingga dia bisa mengambil Dreamstone tersebut. Maxwell yang telah mendapatkan Dreamstone tersebut kemudian menyebutkan permintaannya, yaitu untuk menjadi Dreamstone itu sendiri dan mentransfer Dreamstone ke dalam tubuhnya sehingga ia dapat mengambil imbalan apapun yang dia inginkan terhadap orang yang memohon kepadanya. Maxwell menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh dengan mengabulkan segala permintaan orang-orang yang dia inginkan dan akhirnya menimbulkan kekacauan dan kehancuran di belakangnya. Karena Maxwell dan doa-doa yang dikabulkannya, terjadi kerusuhan di seluruh dunia dan bahkan hampir perang nuklir antara Amerika dan Rusia. Setelah Barbara
Barbara, Diana, dan Steve menyelidiki lebih jauh mengenai Dreamstone tersebut, diketahui bahwa Dreamstone diciptakan oleh Dolos, yaitu dewa pengkhianat dan kerusakan. Batu tersebut mengabulkan keinginan penggunanya, tetapi dengan meminta bayaran hal yang paling berharga dalam diri orang tersebut sebagai gantinya. Dan satu-satunya cara untuk membalikkan permohonan tersebut adalah dengan melepaskan keinginan yang telah dimohon atau menghancurkan batu itu sendiri. Steve menyadari bahwa keberadaannya mengorbankan kekuatan super Diana, sehingga Diana tidak mampu menggunakan kekuatan aslinya untuk melawan kejahatan. Barbara juga yang mendapatkan kekuatan Diana telah mengorbankan kebaikan dalam dirinya. Maxwell kemudian bertemu dengan Presiden Amerika Serikat dan mengabulkan permintaan Presiden untuk menambah nuklir Amerika lebih banyak dari nuklir Rusia. Sebagai imbalan, Maxwell mengambil seluruh kekuasaan dan fasilitas Presiden, termasuk menggunakan sistem sarana satelit AS yang dapat memancarkan sinyal secara global. Maxwell ingin menggunakan sistem satelit tersebut untuk mengabulkan harapan ke seluruh dunia sambil memulihkan kesehatannya yang sekarang sedang memburuk. Diana dan Steve menemui Maxwell di Gedung Putih dan tentu saja terjadi perkelahian dengan staf pengamanan Presiden yang mengamankan Maxwell. Tidak hanya itu, Barbara juga melawan Diana karena Barbara tidak ingin Diana menghancurkan Dreamstone atau Maxwell. Dengan kekuatannya, Barbara berhasil mengalahkan Diana. Disinilah Diana menyadari bahwa dia harus menarik kembali permintaannya agar mendapatkan kekuatannya kembali dan menyelamatkan bumi. Awalnya Diana masih enggan untuk menarik permintaannya karena berarti dia akan berpisah dengan Steve, kekasih tercintanya. Tetapi dengan bujukan dari Steve, akhirnya Diana menarik kembali permintaannya pada Dreamstone dan memperoleh kembali kekuatan supernya dan mendapatkan kemampuan untuk terbang. Diana lantas mencari Maxwell yang berada di stasiun penyiaran militer Amerika dan sambil mengenakan baju besi yang dulunya dimiliki oleh prajurit legendaris Amazon, yaitu Asteria. Diana bertarung sengit dengan Barbara yang telah bermutasi dan memiliki kekuatan baru, yaitu Apex Predator. Akhirnya Barbara dapat dikalahkan, tetapi Maxwell telah membuat kekacauan global. Maxwell telah mengabulkan permintaan penduduk bumi dan mendapatkan kesehatannya kembali. Meskipun Diana tidak dapat meminta Maxwell untuk menarik kembali permintaannya pada Dreamstone, tapi Diana berhasil mengikatkan lasso of truth di kaki Maxwell dan berkomunikasi dengan dunia agar dunia sadar dan melepaskan keinginan mereka demi kedamaian bumi. Melalui lasso of truth, Maxwell melihat kembali masa kecilnya yang tidak bahagia sebagai orang buangan sosial dan sebagai putra dari ayah yang kasar. Diana juga memperlihatkan putra Maxwell yang sangat dia cintai, yaitu Alistair, yang sedang di jalanan ketakutan dan menangis memanggil ayahnya. Karena takut Alistair kena bahaya dari kekacauan yang ada, Maxwell menangis dan melepaskan keinginannya serta langsung bergegas menemukan Alistair. Maxwell menyesal dan berjanji untuk menjadi ayah yang lebih baik. Wonder Woman 1984 diakhiri dengan pertemuan manis antara Diana dengan pria yang tubuhnya pernah didiami oleh Steve. Di post-credit scene, kita juga dikejutkan dengan penampakan Asteria yang ternyata masih hidup ya guys, secara diam-diam di antara umat manusia. Untuk info guys, Asteria adalah petarung dan prajurit Amazon terkuat dan mendapatkan gelar Golden Warrior Asteria atau prajurit emas Asteria. Amazon Games diadakan setiap tahun untuk menghormatinya dan patung emas yang mirip dengan dirinya berdiri tegak di tengah Kolosium. Well guys, itulah alur cerita singkat dari Wonder Woman 1984. Untuk lebih detail filmnya, silahkan kalian tonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda atau bisa juga melalui streaming online di HBO Max. Dan jangan lupa tonton terus video filosofi film ya guys, dan tetap dukung kami dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen di video-video kita ya. Thank you for watching and see you on our next video.